Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan buat video hands-on untuk tugas mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan pada semester 4 kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas fokus pada lab session 2 yang dimana pada lab session 2 ini kita ditugaskan untuk mana ya? Nah, di sini kita ditugaskan yaitu menambahkan 3 algoritma di dalam sebuah kerangka kode yang sudah diberikan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya untuk jelaskan dulu ya. Untuk deskripsi tugasnya kita diberikan sebuah kerangka kode yaitu the maze runner analysis atau sebuah labirin yang ada simbol-simbolnya seperti ini. Nah, simbol-simbol ini maksudnya apa? S, G, dan pagar ini. Jadi S ini adalah start atau titik awal, yaitu agen ya. Agen memulai sebuah pencarian ke tujuan yaitu G. G itu ada goal atau tujuan akhir. Lalu ada pagar-pagarnya adalah sebagai wall atau tembok, jadi tidak bisa dilewati. Jadi seperti ya labirin gitu ya, seperti rutenya untuk melewati dari start dan finishnya. Lalu ada space atau spasi yang ini tidak ada hambatan, tidak ada pagar. Itu adalah road atau jalan yang bisa dilalui oleh agent tersebut. Lalu mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan agent yang dapat menemukan jalur dari S ke G menggunakan 3 algoritma yang berbeda lalu lakukan analisis dan perbandingan dalam mencari jalan tersebut. Instruksi tugas diberikan kode program yang sudah di-download melalui pada link ini. Oke, link ini sudah saya download. Nantinya kita akan tambahkan 3 algoritma di dalam kerangka kode ini. Nah, di sini sudah diberikan ya, yaitu BFS, lalu ada DFS, dan ada ASTAR algorithm. Oke, selanjutnya instruksi tugas diberikan kode, lalu kita tambahkan BFS atau Breadth First Search, digunakan struktur data key dalam implementasinya, lalu ada DFS atau Depth First Search, gunakan struktur data stack dalam implementasinya, lalu ada ASTAR gitu ya. Oke, jadi beberapa algoritma ini sebelumnya sudah pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, yaitu di presentasi yang materi ini. Jadi kita sudah pernah membahas kurang lebih untuk BFS, DFS, dan ASTAR gitu. Lalu yang sini saya akan jelaskan dulu sebelum lebih jauh ada itu key ya, atau Q bahasa sebutannya. Kalau tadi di sini sih sebutannya yaitu adalah Q. Q ini apa? Q ini adalah sebuah apa ya sebutannya antrian atau antrian sebetulnya antrian dalam implementasi. Jadi dia itu mencarinya berdasarkan antrian tersebut gitu. Lalu ada stacknya adalah sebuah tumpukan tumpukan yang dimana si agent nantinya itu mencari ke tujuan itu berdasarkan tumpukan-tumpukan jalan yang sudah dia eksplorasi. Lalu ada asar itu menjadikan periode buku. Nah, ini adalah sedikit spesial nantinya akan kita bahas gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari implementasi kode di Sublime Text di sini saya sudah menambahkan untuk 3 algoritmnya yaitu ada BFS, DFS, dan ASTAR dengan 2 heuristiknya yaitu Manhattan dan Bed heuristik gitu ya. Sini ada 2 heuristik itu apa sih gitu kan, sebelum kita bicara lebih. Heuristik adalah jalan pintas mental atau aturan praktis gitu. Jadi seperti ada 2 pilihan lah ya, sebutannya seperti itu. Nah, nanti akan kita jelaskan lagi lebih lanjut. Sekarang kita coba buka aja untuk CMD-nya, yaitu CD kecerdasan buatan, CD Lab Session 2 Python Lab Y. Oke, di sini sudah berhasil muncul untuk ketiga algoritmanya. Untuk asar ada 2 yaitu mengeluarkan Manhattan dan bed heuristic gitu. Untuk di sini kita screenshot aja, kita coba pakai Paint untuk sorry, kita ulang dari sini ya. Oke, kita coba buka Paint. Oke, nah sebelum lebih jauh kita bahas tadi kan kita tuh kan disuruh menambahkan 3 algoritma di dalam sebuah kerangkanya gitu kan. Jadi ini tuh sudah termasuk ke dalam problem solving di AI gitu. Dalam kecerdasan buatan itu ada konsep problem solving agent gitu. Artinya adalah sistem AI yang mencari solusi dari suatu masalah itu sendiri gitu. Nah, si ketiga algoritma ini dia tuh mempunyai apa ya bahasanya? Metode dalam memecahkan masalahnya lah ya. Kalau untuk BFS tadi kan sudah disinggung dia itu menggunakan key atau antrian gitu ya. Nah, si BFS itu adalah menggunakan key atau antrian biasa yaitu mengambil yang paling depan atau yang paling dekat gitu. Hasilnya yaitu menyebar ke seluruh arah gitu ya, semua arahnya gitu. Untuk BFS itu tadi sudah disinggung juga menggunakan stack atau tumpukan, itu mengambil yang terakhir gitu. Hasilnya dia itu masuknya lebih dalam dari si
BFS gitu. Lalu untuk Astar itu menggunakan priority key atau ambil yang paling bagus gitu, tapi dia tidak mengeksplor semuanya gitu. Nah, kalau kita lihat, kita zoom sedikit sini. Anggaplah kita coba ini, kita bahas ini, kita misalkan seperti ini, misalkan oke cukup. Nah, misalkan di sini si BFS tadi itu kan menggunakan key ya. Nah, di sini adalah BFS explore yaitu sebanyak 66 kali. Ya, sebelumnya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Oke, untuk si BFS atau Bird First Search ini dia tuh mengeksplorasi peta labirin ini sebanyak 66 kali. Lalu untuk path-nya yaitu langkah dari awal ke tujuan akhir itu sebanyak 30 langkah. Nah, 30 langkahnya dari mana sih? Hitungnya dari mulai startnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini sebanyak 30 langkah untuk pet phone. Lalu di sini adalah pet found ditemukan gitu. Nah, dia itu si BFS ini sendiri dia itu mengeksplorasi labirin ini sebanyak 66 kali gitu. Nah, dia mungkin bisa saja untuk mengeksplorasi jalan misalkan dari start ini dia melewati sini, 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 sini bisa juga, atau dia juga bisa mengeksplorasi jalan yang lain dari sini, misalnya dari sini, lalu dari sini, sini dia mungkin ke bawah, sini ke samping gitu. Jadi dia mengeksplorasi sebanyak 66 kali. Gitu. Nah, kenapa dia bisa untuk namanya? Untuk si mendapatkan 30 dan dia menggunakan metode ya artinya key gitu ya. Nah, si algoritma ini kan pencarian yang menjelajah semua arah secara merata per level. Jadi mulai dari satu lalu mengurus kedua gitu. Kalau kita lihat dari sini kan dia mulai dari satu, kurang kelihatan ya. Mulai dari satu, dua, tiga, empat sampai sini. Nah, dia mungkin mengeksplorasi sebanyak 66 kali itu. Dari sini dia bisa bisa ke sini gitu. Lalu dia bisa juga ke arah atas gitu. Dia mengeksplorasi semua secara merata gitu. Nah, digunakan itu untuk mencari jalur terpendek itu. Untuk kelebihannya dia itu pasti menemukan solusi yang optimal gitu. Cuman ya eksplorasinya memang cukup banyak, sebanyak 66 kali untuk menemukan jalur terpendek gitu. Lalu kita pindah ke bagian DFS atau Deep First Search, yaitu eksplorasinya lebih sedikit, ya, tapi dia menemukan langkah yang lebih panjang daripada si DFS gitu. Kalau untuk di sini saya sudah bisa bilang DFS ini adalah algoritma yang tidak worth it digunakan gitu. Sebenarnya untuk kasus labirin yang simple dan tidak ada jebakan, misalkan kayak contohnya seperti game yang kita buat dulu itu kan game yang kita buat pada mata kuliah pemrograman internet itu kan ada jebakannya, ada poin-poinnya gitu. Jadi kayak mungkin ini labirin yang cukup simpel gitu ya. Jadi si DFS ini dia mendapatkan 56 step. Mungkin kalau ini dia lebih banyak karena dia mungkin bisa habis baterai gitu kan. Karena dia eksplorasinya terlalu dalam di sini kan ya. Kalau kita lihat jalur yang dia temukan itu sebanyak 56 kali dihitung dari sini, dari start ke bawah, sampai dia eksplorasi benar-benar ke seluruh jalurnya gitu ya, ke dalam, maksudnya ke dalam gitu. Nah, apa itu algoritma depth? Itu ada depth first search, yaitu algoritma pencarian yang masuk ke satu jalur dulu sampai mentok gitu. Nah, cara kerjanya yaitu memilih satu arah terus masuk ke dalam. Nah, jika mentok itu kembali ke backtracknya. Jadi jika mentok dia akan kembali ke dalam jalur yang dia lalui menuju ke backtrack atau ke start atau awalnya. Digunakan untuk mencari solusi dengan cepat tapi tidak harus terbaik gitu. Ya memang dia itu cepat tapi ya tidak saja dia mendapatkan 56 langkah yang sangat lebih banyak daripada si BFS yang sebanyak 30 ya. 30 step saja mencapai ke garis finish gitu. Nah, kekurangannya itu tidak menjamin jalur terpendek, tapi dia itu bisa muter dan terlalu panjang gitu ya. Nah, algoritma ini kurang worth it untuk menurut saya digunakan. Cuman kalau untuk kasus labirin seperti ini ya mungkin cocok saja. Kalau dia digunakan seperti yang kayak kemarin, dia mungkin bisa apa ya? Bisa looping mungkin ya. Dia akan memutar-muter gitu ya.
ya. Lalu untuk Astar sini ada dua ya, ada Manhattan dan ada dead heuristic gitu. Nah, sini ada dua nih. Kalau kita lihat dari ekspornya di 36, lalu untuk bednya juga 30, bednya juga 30 gitu. Untuk pet lengthnya maksud saya itu sama di 30 step semua. Oke. Tapi di sini ada sedikit perbedaan yang mungkin karena menurut saya di sini karena dia tuh labirinnya masih dibilang simple. Jadi untuk bed heuristiknya masih belum bisa dibandingkan kalau apa ya? Bahasanya kalau bed heuristik ini kurang optimal digunakan gitu. Karena Astar itu kan adalah algoritma pencarian yang menggabungkan jarak nyata dan perkiraan ke goal. Jadi si Astar Manhattan ini dia tuh punya apa ya, punya prediksi untuk bahwa jalur tercepat dan paling efisien itu tuh dia bisa melewati, contoh ya, kalau kita tarik garisnya kan dia sama seperti BFS gitu kan ya, gitu. Nah, tapi dia tuh sudah punya, jadi dia tuh jalan sambil mencari-cari jalan terbaik untuk menuju ke G atau ke goalnya, tujuannya gitu. Sedangkan eksplorasinya hanya 36 kali gitu. Kalau kita lihat BFS itu dia sampai 66 kali. Artinya kan memang sedikit agak boros di BFS ini. Untuk di Astar atau Manhattan ini dia itu jalan sambil mendeteksi bahwa jalan yang dia lalui itu adalah jalan yang benar dan efisien untuk sampai ke garis finish atau ke goalnya, tujuannya gitu. Untuk cara kerjanya atau menggunakan rumusnya adalah untuk fungsi n ya sama dengan g n dan ditambah HNL-nya. GN itu adalah jarak dari start, lalu HNL ada estimasi ke goal atau tujuannya gitu. Digunakan untuk mencari jalur optimal dengan lebih efisien gitu. Kelebihannya ya pertama lebih cepat, efisien dan bisa optimal karena dia hanya mengeksplorasi 36 kali gitu. Nah, kalau kita lihat untuk bed heuristiknya di sini memang untuk eksplorasinya dia cukup lebih kecil daripada si Manhattan ya 30 gitu, dan dia pipeline-nya juga sama, jalur yang dilaluinya juga sama sebanyak 30 step juga di sini ya kan, 30 step juga, cuman karena kalau menurut saya sih dia karena labirinnya masih simple gitu, cuman kalau labirinnya mungkin diperbesar atau wallnya juga ditambah dikali-kali seperti labirin-labirin yang mungkin lebih rumit, Manhattan lebih lebih apa ya, lebih worth it menurut saya dibandingkan si bad heuristic ini gitu. Nah, tujuan dari kita menggunakan tiga algoritma ini yang pertama adalah memahami cara AI itu mencari solusi, yaitu problem solving itu sendiri gitu ya kan. Yang dipelajari pada video kali ini yaitu kita perbedaan cara berpikir algoritmanya, yaitu efisiensi pencarian dan pengaruh heuristiknya. Kalau kita lihat dari bagian algoritma ya, kalau kita lihat lagi di bagian soal di sini, video penjelasan menunjukkan hasil eksekusi ketiga algoritma, pemberi beserta penjelasan alurnya, tambahkan ilustrasi. Bukan perbandingan berdasarkan eksekusi program sudah ya, perbandingan sih kalau dilihat dari tadi perbandingan. Kalau untuk sebenarnya semua itu dibilang mencari jalur terpendek gak juga sih, karena masing-masing algoritma itu mempunyai metode pencarian yang memecahkan masalahnya itu berbeda-beda gitu. Kalau dari BFS sendiri dia kan menggunakan queue-nya tadi ya, dia itu jalur yang satu persatu, step per step, dari mulai jalur sini ya kan, dia ke sini sini gitu. Jadi sebenarnya dibilang efektif ya efektif, cuman karena jalur atau labirinnya masih simple ya, untuk eksplorasi sebanyak 66 kali ini mungkin cukup gitu ya dengan jalur terpendek optimal yaitu 30 step yang dia temukan. Lalu untuk perbandingan antara BFS dan DFS ini sudah jelas sangat dapat dilihat gitu ya. Untuk pet length saja sendiri dia mendapatkan 56 langkah hingga ke garis finish, itu sangat amat panjang gitu ya. Ya seperti kalau DFS ini bisa kita katakan kalau kita lihat pada peta yang ini, peta yang di bagian buku ini, anggap saja misalkan dia dari kemarin itu kan contohnya dari Arad ke Bukares ya, ya misalkan dia banyak banyak jalan dia mau ke Bukares gitu ya. Nah, anggap saja kita screenshot, kita masuk ke pen lagi, mana ya? New, no 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 no, pen lagi. Nah,
Anggap saja kalau misalkan dia tadi itu dia mengeksplorasi banyak jalan gitu ya. Misalkan kemarin kan contohnya itu dari Arat dia contohnya dari Arat mana sih? Nah, dia dari Arat, oke. Dia dari Arat dia bisa saja mau ke Bukares dia mungkin lewat Timisoara, lewat Lugojot, Mehadia, Drobeta gitu ya. Raviora, PST, lalu ke Bukares. Namun jalur yang dia lalu itu kan sangat panjang dan angkanya di sini besar-besar gitu ya, 118 ditambah 111, 170 dan 75. Nah, sebenarnya ya sah-sah saja, yang penting kan sampai di Bukares, cuman tidak optimal gitu. Kalau dia misalkan yang optimal, kalau kita tidak melihat misalkan tidak melihat angkanya ya, di sini saya pilih jalan opsi yang ada di peta aja, misalnya dari Arad dia ke Sibiu, lalu ke Rimiku Vilsea, lalu ke Pitesta, baru ke Bukares, misalkan seperti itu. Nah, mungkin untuk DFS ini kurang worth it untuk yang seperti dibandingkan pada BFS dan Astar gitu. Kalau untuk Astar sudah dipastikan untuk Manhattan lebih dominan, lebih bagus digunakan karena dia jalan menggunakan priority queue yaitu memprioritaskan jalan yang dia lalui dan apa ya bahasa men-scanning atau apa ya, eh, bahasanya gimana ya, dia itu lebih mudah menentukan jalur yang terbaik dan dalam mengeksplorasi 36 kali gitu. Sedangkan si BFS sendiri kan dia sebenarnya 66 kali nih baru menemukan jalur efisiennya, terbaiknya sebanyak 30 step saja. Tapi dia mengeksplorasinya sangat boros 66 kali gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jelas kalau untuk bad heuristic menurut saya ini masih dibilang sama ya karena mungkin labirinnya masih simple. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, kita balik lagi ke soal kesimpulan apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Jelas kalau hasil yang optimal, jelas dia berada di algoritma Astar yaitu di bagian Manhattan ya. Mengeksplorasi sebanyak 36 kali dengan pattern-nya yaitu sebanyak 30 step saja mencapai ke garis finish, dari start ke garis finish. Lalu habis itu mana yang terbaik, jelas, tunjukkan dan jelaskan, sudah ya. Jadi menurut saya untuk pembelajaran pada kali ini sudah sangat jelas yaitu kita itu masuk ke dalam problem solving AI yaitu dimana si agent ini ya kan mencari cara untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu kalau kita lihat dari sini tuh kan di mana si start itu berada di koordinat 1.1 dengan goal itu 1.18 gitu. Nah, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang kita lakukan sama-sama gitu ya. BFS, DFS, dan Astar ini dalam pencarian jalur dalam labirin dapat disimpulkan bahwa setiap algoritma ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menentukan solusinya untuk menyelesaikan masalah pastinya kan. Algoritma BFS atau Bird First Search ini yaitu mampu menemukan jalur terpendek dari titik start menuju G atau goal atau tujuan gitu kan. Namun membutuhkan jumlah eksplorasi node, eksplorasi dari titik-titik atau dari bilangnya dari ya titik-titik misalkan dari kota ya dari kalau dari kita tadi berdasarkan peta misalnya dari Arad dari ini yaitu node-nya itu dibilang yang cukup besar karena melakukan pencarian secara menyeluruh gitu. Karena labirin ini bisa dibilang cukup simpel gitu ya. Jadi dia hanya mengeksplorasi 66 kali. Mungkin kalau diperbesar misalkan berapa kali berapa gitu seperti yang di mata kuliah pemrograman internet, mungkin bisa lebih dari 66 kali dia melakukan eksplorasi gitu. Dengan pattern-nya dia di sini menemukan jalur terbaik sebanyak 30 step. Lalu DFS itu juga dapat menemukan solusi yang lebih cepat dalam beberapa kasus, tetapi tidak menjamin jalur yang dihasilkan merupakan yang paling optimal, sehingga seringkali menghasilkan jalur yang lebih panjang. Nah, kalau kita lihat dari sini kan sudah jelas nih terbukti ya, dia itu eksplorasinya memang lebih sedikit, bisa dibilang lebih sedikit dari BFS, tapi pattern-nya dia 56 kali lebih luas gitu. Ya, anggap saja kalau kita lihat dari si peta ini ya, misalkan dia dari sini mau ya sama kayak Bukares tadi kita anggaplah seperti itu dia mungkin bisa lebih muter-muter lagi gitu kan cuman ya tidak optimal gitu kan lanjut lalu di bagian
algoritma Astar ini tadi ya. Astar ini lagi yaitu Manhattan dan Bad Heuristic itu menunjukkan performa yang paling baik gitu karena mampu menemukan jalur terpendek ya kan, jalur yang optimal dengan jumlah eksplorasi node itu yang paling sedikit gitu ya, paling sedikit dibandingkan BFS. Nah, hal ini tuh disebabkan karena Astar ini yaitu menggunakan heuristik untuk mengarahkan pencarian menuju goal secara lebih efisien. Nah, ketika kita menggunakan bad heuristic gitu, di bagian bunyi kan ada dua ya, untuk Astar itu ada Manhattan dan ada bad heuristic gitu. Meskipun jumlah node yang dieksplorasi itu sedikit juga ya, Astar itu tidak selalu menjamin jalur terpendek karena estimasi jarak yang digunakan tidak akurat. Nah, pada kasus labirin ini, tadi saya sudah bilang kalau labirin ini mungkin masih umum gitu ya, masih pendek gitu. Jadi mungkin secara umum itu battery ini dapat menyebabkan hasil yang tidak optimal kalau diperbesar gitu. Nah, dengan demikian itu dapat disimpulkan untuk Astar dengan heuristik yang baik merupakan algoritma terbaik dalam kasus ini, yaitu mampu menghasilkan solusi optimal dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan BFS dan BFS. Nah, kurang lebih segitu aja untuk penjelasan pada video kali ini, yaitu kita telah menambahkan 3 algoritma yang ditambahkan di rangka kode, yaitu Petamaze atau labirin ya. Peta labirin ini yaitu fungsinya adalah untuk untuk belajar problem solving agent AI, di mana agent itu mencari jalan terbaiknya ke tujuan atau ke goalnya lah gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.